Perkenalkan, nama saya Lumade Diana Pritadewi dengan NIM 221073005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis dengan ruang lingkup dan pentingnya. Dengan dosen pengampu Dr. Rio Afrianda ST.MT BCM CP. Di sini akan saya jelaskan tentang definisi dari studi kelayakan bisnis, kemudian ruang lingkupnya, dan pentingnya studi kelayakan bisnis, serta saya cantumkan juga studi kasusnya. Baik, untuk studi kelayakan bisnis ini definisinya yaitu proses sistematis untuk menilai apakah suatu ide usaha atau proyek layak dilaksanakan dari berbagai aspek. Kemudian untuk ruang lingkupnya tersendiri, ini tercakup dari beberapa aspek yang bertujuan untuk menilai apakah suatu rencana usaha itu layak untuk dijalankan. Kemudian untuk ruang lingkupnya di sini ada aspek pasar, aspek teknis dan operasional, aspek manajemen dan SDM, kemudian aspek hukum, dan yang terakhir adalah aspek keuangan. Bagian akan saya sedikit jelaskan. Yang pertama itu dari aspek pasar dan pemasaran. Di dalam aspek pasar ini memiliki tujuan untuk menilai potensi pasar dari produk atau jasa yang akan ditawarkan, sehingga terjadi analisis yang mencakup identifikasi segmen pasar, perilaku konsumen, tren industri, serta tingkat persaingan. Di dalam mengevaluasi untuk aspek pasar dan pemasaran di sini, analisisnya menggunakan 3 komponen. Yang pertama ada 4P, yaitu dari produk, price, place, and promotion. Kemudian yang kedua itu adalah STP, yang dimana segmentasi, positioning, dan juga targeting. Dan yang terakhir adalah forecasting atau peramalan. Tujuannya ini adalah untuk memastikan bahwa bisnis memiliki target pasar yang jelas dan strategi yang efektif untuk menjangkau serta mempertahankan pelanggan. Untuk 4P, di sini dijelaskan pertama ada produk, price, place, dan promotion. Yang di produk ini adalah yang pasti adalah produk atau jasa itu sendiri yang akan ditawarkan ke pasaran. Kemudian untuk price, di sini adalah penetapan harga yang berkompetitif sesuai dengan nilai yang dirasakan konsumen. Untuk place-nya adalah tempat yang ditujukan untuk distribusi dan lokasi penjualan untuk bisa diakses oleh target pasar. Untuk promotion, aktivitas promosi seperti iklan, penjualan langsung, media sosial, dan public relation. Di STP-nya sendiri, yaitu segmentasi, itu adalah menentukan segmen pasar yang akan menjadi fokus utama pemasaran. Jadi di sini adalah berdasarkan potensi keuntungan dan kesesuaian produk. Untuk targeting, itu adalah salah satu atau beberapa segmen pasar yang paling menarik untuk dilayani. Jadi itu adalah tujuan fokus kita, mencari konsumen yang akan kita cari di potensi pasar. Kemudian positioning, yaitu menciptakan citra merek yang unik dan menarik di benak pelanggan. Seperti contohnya di sini adalah memiliki produk yang premium, terjangkau, inovatif, atau ramah lingkungan. Untuk forecasting, itu peramalan sendiri. Di sini adalah proses memprediksi kondisi pasar di mana masa depan berdasarkan data historis dan tren saat ini. Di sini ada beberapa aspek pasarnya untuk peramalan yang pastinya untuk memperkirakan permintaan produk, menentukan volume produksi dan stok, kemudian merancang strategi pemasaran untuk jangka pendek dan jangka panjang, serta mengantisipasi perubahan perilaku konsumen dan kompetitor. Untuk aspek teknis dan operasional, di sini kita menyoroti yaitu tentang penentuan lokasi, yaitu kemudian pemesanan dan biaya persediaan. Aspek ini penting untuk memastikan bahwa bisnis dapat beroperasi secara optimal dan memenuhi permintaan pasar dengan kualitasnya yang konsisten. Dalam aspek manajemen dan SDM, di sini untuk manajemennya kita menyorotinya yaitu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Yang mana di sini untuk mencapai tujuan dari bisnis untuk bisa secara efektif dan efisien berjalan. Serta kemudian untuk SDM-nya sendiri yaitu mencakup untuk mengevaluasi kompetensi yang ada
Salah satunya itu kita dengan mengajukan sistem rekrutmen, kemudian mengadakan sistem pelatihan, serta mekanisme pengawasan dan pengendalian internal. Kenapa? Di sini tujuannya untuk memastikan bahwa bisnis ini memiliki tim yang mampu menjalankan strategi dan mengoperasional secara efektif serta adaptif terhadap perubahan. Untuk di aspek hukum, yang pasti di sini untuk mencakup kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam studi ini bertujuan untuk menghindari risiko hukum yang dapat menghambat operasional bisnis dan memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha dilakukan secara sah dan etis. Dalam aspek keuangan, dalam studi kelayakan bisnis ini merupakan komponen krusial yang bertujuan untuk menilai apakah suatu rencana usaha layak secara finansial dan mampu memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Selanjutnya, apa sih pentingnya studi kelayakan bisnis? Di sini, yang pertama yang pasti mencegah kerugian akibat keputusan yang tidak berdasar data. Kemudian selanjutnya, mengetahui apakah proyeknya bisa menghasilkan laba yang layak. Yang ketiga, bisa menjadi alat bantu manajemen atau investor untuk bisa berinvestasi di bisnis tersebut. Kemudian, mengidentifikasi proses paling efektif sebelum bisnis ini dapat dijalankan. Dan yang terakhir, menghindari masalah legalitas dan birokrasi yang bisa menghentikan usaha di tengah jalan. Untuk studi kasusnya, di sini saya cantumkan yaitu di seiring pertumbuhan penerbangan niaga tidak berjadwal dan VVIP di Bandara Halim Perdana Kusuma, kebutuhan terhadap layanan ground handling yang cepat, aman, dan sesuai standar internasional semakin meningkat. PT Aeroserve Nusantara berencana membuka unit bisnis baru yang berfokus pada layanan ground handling terintegrasi, termasuk penanganan bagasi, perawatan ringan pesawat, dan pelayanan penumpang. Baik, dalam studi kasus ini akan saya informasikan tentang latar belakang, kemudian ruang lingkup di dalam studi kasus, dan evaluasinya. Di latar belakang ini ada latar belakang dari Bandara Halim Perdana Kusuma, kemudian latar belakangnya perusahaan ground handling, kemudian latar belakang dari PT Aeroserve Nusantara. Di dalam studi kelayakan bisnis ini pentingnya itu apa sih? Yaitu tujuannya untuk menilai potensi pasar dan kebutuhan layanan di lokasi ekspansi, mengkaji kelayakan teknis dan operasional dalam mendukung ekspansi. Yang kedua, kemudian menyusun proyeksi biaya, pendapatan, dan estimasi keuntungan. Terus yang ketiga itu mengidentifikasi risiko bisnis serta strategi mitigasinya. Dan yang keempat, menentukan apakah ekspansi selaras dengan visi dan strategi perusahaan. Kemudian ada pula juga identifikasi risiko. Di sini yang kita soroti itu adalah yang pertama, dengan adanya risiko persaingan ketat antar penyedia jasa ground handling, kemudian risiko kenaikan biaya operasional karena di sini termasuknya ada bahan bakar, suku cadang, serta sewa apron. Dan yang terakhir itu juga ada risiko arus kas tidak stabil pada tahun awal operasional. Untuk di aspek pasarnya, di sini kita masukkan 4P, yang dimana produknya ini adalah layanan untuk mencakupnya rem handling, passenger service, terus kemudian yang pastinya berhubungan dengan operasional. Untuk price-nya mengikuti dengan penyesuaian untuk instansi yang akan kita layani. Kemudian untuk lokasinya, di sini kita ada di Bandara Halim sebagai bandara sekunder strategis di Jakarta. Kemudian untuk promosi, kita melakukan pendekatan bisnis to bisnis, yaitu melalui proposal teknis, kemudian keikutsertaan pameran aviasi, presentasi kepada maskapai dan Kementerian Perhubungan. Ataupun bisa juga kita lakukan online marketing via situs resmi dan kanal industri penerbangan. Dalam STP-nya, segmentasinya itu pasti berhubungan dengan perusahaan-perusahaan charter atau pesawat-pesawat yang memang kepemilikan pribadi yang memiliki home base-nya di bandara, ataupun pesawat dari luar negeri yang akan datang ke Jakarta melalui Bandara Halim. Dan targetnya itu sudah termasuk ke dalam para pemilik dari pesawat itu sendiri. Sehingga positioningnya di sini kita akan memiliki
positioning layanan ground handling terintegrasi dan bersertifikasi untuk operasional strategis di Indonesia. Untuk aspek teknis dan operasionalnya, dikarenakan kita adalah layanan ground handling yang pasti mencakupi untuk memiliki peralatan GSE. Dan seperti yang terlampir di presentasi ini, beberapa contoh salah satu peralatannya. Dan kemudian untuk SDM-nya yang akan nanti menjadi karyawan di perusahaan, itu wajib memiliki standar sertifikasi yang sudah dikeluarkan atau yang dikeluarkan oleh pihak-pihak instansi seperti IATA atau dokumen dari DGCA. Dijelaskan kembali dalam aspek manajemen dan di SDM, di sini kita lihat ada dimulai struktur organisasinya, kemudian perencanaan SDM-nya, serta rekrutmen dan sertifikasi yang diinginkan oleh perusahaan, serta memberikan informasi tentang budaya kerja serta etika di dalam perusahaan. Untuk aspek hukumnya, di sini ada komponen yang regulasinya itu dari regulasi nasional, regulasi internasional, serta instrumen hukum operasional. Yang menjadi pokok utamanya adalah kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam aspek keuangan, di sini kita mengetahui bagaimana sih proyeksi pendapatan dan proyeksi biaya ke depannya. Jadi di sini kita mengetahui sumber-sumber dana, kemudian mengetahui pembiayaan ke depannya untuk operasional di lapangan, serta mengetahui resiko keuangan untuk bisa menjalankan perusahaan efisien dan efektif serta berkelanjutan. Kemudian kita mengetahui juga analisis SWOT, di mana yang pertama adalah strength-nya itu mengetahui lokasinya yang strategis, mengetahui kita mempunyai pengalaman dalam operasional, kemudian mempunyai layanan terintegrasi, serta mengikuti standar internasional. Untuk weakness-nya, yang pasti investasi awalnya ini tinggi karena kita melakukan pengadaan, kemudian pelatihan, dan sertifikasi untuk peralatan dan personil. Kemudian untuk opportunities-nya, kita mengetahui juga adanya pertumbuhan sektor charter dan VIP di bandara, kemudian adanya potensi kerjasama dan kemitraan strategis, dan juga digitalisasi layanan seperti penggunaan sistem otomatisasi dan pelacakan bagasi. Untuk threats-nya, yaitu pastinya ada persaingan dari penyedia ground handling lain, karena pasti ada pemain besar yang sudah mapan, kemudian adanya resiko tentang perubahan regulasi, serta resiko keamanan dan keselamatan, sehingga dalam penanganan bagasi dan pesawat ini dipastikan perlunya ada kepatuhan ketat terhadap SOP dan mitigasi insiden. Selanjutnya yaitu tentang mitigasi risiko. Di sini ada beberapa risiko yang dipastikan akan ada di saat penanganan operasional, yaitu adanya fluktuasi permintaan layanan, ketidaksesuaian standar internasional, kecelakaan atau insiden operasional, serta ketergantungan pada SDM spesialis, dan ada juga persaingan harga dan perubahan regulasi. Dengan adanya resiko-resiko tersebut, dipastikan kita memerlukan juga strategi mitigasi untuk dapat memberikan jawaban atas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di lapangan. Jadinya adanya mitigasi ini untuk menangani semua resiko yang akan ada. Berikut presentasi yang telah saya paparkan. Sekian dan terima kasih.